Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas soal PPA di DIY yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022, nomor 11 sampai nomor 20, mapel matematika paket 2. Nomor 11, perhatikan gambar. Ini disajikan ada gambar persegi panjang. Yang ditanyakan, bentuk aljabar menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah. Nah, coba kita hitung sekarang untuk yang diarsir itu berarti yang besar ini ya. Yang besar dikurangi yang besar ini dikurangi yang kecil ini. Nah, sekarang kita hitung dulu luas persegi panjang yang besar. Yaitu 4x plus 2 ini dikali 3x plus 1. Ya, kita masih ingat ya, kalau luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, ini anggap aja yang ini panjangnya, yang ini lebarnya. Nah, sekarang ini kita hitung 4x kali 3x, hasilnya 4 kali 3, 12, x kali x, x kuadrat. Sekarang 4x kali 1 jadi 4x tetap. 2 kali 3x hasilnya 6x. 2 kali 1 hasilnya 2. 12x tetap, nggak ada temennya. 4x tambah 6x hasilnya 10x ditambah 2. Ini untuk luas yang besar. Sekarang kita hitung untuk luas persegi yang kecil, yang ini. Luas yang kecil, panjangnya 2x plus 3, lebarnya yang 2. 2x kali 2 hasilnya 4x, 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sekarang kita menghitung luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu sama dengan luas persegi panjang yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Luas persegi panjang yang besar tadi yang ini. Kita tulis lagi 12x kuadrat tambah 10x tambah 2. Kita kurung, dikurangi luas yang kecil. Yang kecil tadi yang ini. 4x plus 6. Nah, ini sekarang kurungnya kita buka. 12x kuadrat plus 10x tambah 2. Ini kurungnya dibuka. Min kali 4x hasilnya min 4x. Min kali plus 6 hasilnya min 6. Nah, sekarang kita hitung nih. 12x kuadrat. X kuadrat di sini nggak ada temannya ya. Cuman ini aja. Kita tulis lagi. 12x kuadrat. Kemudian yang ini 10x. Ada min 4x. Kita hitung. 10x kurangi 4x hasilnya 6x. Kita tulis di sini plus 6x. Sekarang 2 sama 6. Min 6 ya. Kita hitung di sini 2 kurangi 6 hasilnya min 4. Kita tulis di sini min 4. Ini ya ketemunya. 12x kuadrat plus 6x kurangi 4. 12x kuadrat plus 6x kurangi 4 itu jawaban yang A. Nomor 12. Kakak memiliki beberapa balok besi yang masing-masing beratnya sama, namun kakak tidak tahu berat satu balok besi. Kakak melakukan percobaan menimbang dan terjadi seperti gambar berikut. Nah, ini ada gambar pertama, yang ini. Sedangkan ini ada gambar kedua. Oke, kita lihat nih di keterangan. Yang kotak, ini artinya tanda balok besi. Terus kotak yang besar hitam ini beban 2 kg. Terus kotak yang kecil ini adalah beban 1 kg. Sekarang kita lihat dulu nih yang ini. Yang pertama, yang ini dulu. Ini ada 3 balok besi. Kita tulis
balok besinya kita tulis B aja, ditambah yang besar ini tadi di keterangan beratnya 2 kilo ya, tambah 2 kilo. Nah, ini lebih berat, artinya lebih besar dari yang ini. Ini ada 2 balok besi, ditambah yang ini 1 kilo, yang ini 2 kilo. 1 tambah 2 sama dengan 3 kilo. Jadi 2 balok besi tambah 3 kilo itu lebih kecil dari 3 balok besi ditambah 2 kilo. Itu untuk yang timbangan percobaan pertama. Sekarang kita tes untuk percobaan yang kedua. Yang kedua, yang di sini ada 3 balok besi. Kita tulis 3B, ditambah beratnya kotak ini kecil itu seberat 1 kg. Itu terlihat kalau lebih kecil ya, karena dia di atas berarti kan lebih ringan. Lebih kecil dari yang ini, 2 balok besi. Ini balok besinya ada 2. Ditambah ini balok besinya yang ini bebannya 2 kg tambah 2 kilo. 2 tambah 2 hasilnya 4. Jadi 2 balok besi tambah 4 kilo itu lebih besar dari 3 balok besi tambah 1 kilo. Nah, sekarang kita hitung dulu nih yang pertama ini. Kita tulis dulu yang sini untuk percobaan yang pertama. Tadi didapat 3 balok besi tambah 2 kilo itu lebih besar dari 2 balok besi tambah 3 kilo. Nah, kita mau lihat nih balok besi. Kalau satu balok besi itu berapa beratnya? Nah, yang 2B ini, 2 balok besi pindah ruas ke kiri. Nah, yang 2 ini pindah ruas ke kanan. Jadi 3 balok besi. Karena 2 ini pindah ruas, jadi dia min 2B. Tandanya tetap ya. Terus 2 ini karena pindah ruas ke kanan, jadinya 3 kurangi 2. 3B kurangi 2B, ketemunya B lebih dari 3 kurangi 2, hasilnya 1. Kita dapat persamaan dari pertama yang ini. Satu balok besi itu besarnya lebih dari 1 kg artinya. Dari percobaan pertama. Sekarang kita tes untuk percobaan yang kedua. Didapat 3 balok besi ditambah 1 kg itu lebih kecil dari 2 balok besi tambah 4 kg. Nah, sekarang yang 2 balok besi ini pindah ruas ke kiri. Jadinya 3 balok besi dikurangi 2 balok besi. Yang satu ini pindah ruas ke kanan. Tandanya tetap lebih kecil jadi 4. 1 ini yang plus pindah ruas jadi min 1. 3 kurangi 2 hasilnya 1B. Lebih kecil dari 4 kurangi 1 hasilnya 3. Nah, di sini kan didapat ya kalau satu balok besi itu lebih kecil dari 3 kg. Nah, sekarang kita tulis lagi nih. Di sini ya. Didapat 2 persamaan ya. Balok besinya lebih dari 1 kg dan kurang dari 3 kg. Ini bisa ditulis seperti ini. Balok besinya di tengah. Ya, lebih dari 3 kg dan lebih besar dari 1 kg. Artinya dia di antara tengah-tengah 1 dan 3, yaitu 2. Yang mungkin 2 ya. Jawabannya jadi yang B, 2 kg. Nomor 13, diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 12. Kurang dari 12 itu ya kita tulis dulu himpunannya dari S, yaitu bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, sampai 11. Karena kurang dari 12, jadi 12-nya nggak ikut. Sekarang yang A. 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 11, di mana X adalah bilangan prima. Jadi kalau ini bilangan prima itu, 2-nya ini ikut karena ada tanda sama dengan, dan merupakan bilangan prima, kemudian 3, 5, 7, dan
11. 11 juga ikut karena ada tanda sama dengan ya di sini. Kemudian untuk yang B, faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Sekarang kita lihat nih ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. A gabungan B itu 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. Coba kita cek. Yang A kan yang ini ya, yang B yang ini. Coba digabungkan aja, berarti 1, 2, 3, 5, 7, 10, dan 11. Nah, ini di sini nggak ada 1 ya, harusnya ada angka 1 di sini. Berarti pernyataan pertama ini salah. Berarti untuk jawaban A dan B ini salah. Sekarang kita cek jawaban C dan D. Ini sudah ada pernyataan 2 dan 3, dan D pernyataan 2 dan 4. Artinya pernyataan 2 kita nggak perlu cari nilai kebenarannya. Sekarang kita cari aja untuk yang 3 atau 4. Yang 3 saja. A min B itu artinya anggota A yang tidak menjadi anggota B. Ya, kita anggota A itu ada 2, di B ada 2 ya, berarti nggak usah ditulis. Terus ada 3 lagi, di B tidak ada 3, berarti tinggal kita tulis. Kemudian 5, di sini ada 5, berarti nggak boleh ditulis. 7, di B nggak ada 7, dan 11, anggota B juga nggak ada 11, berarti ditulis. Artinya A min B itu adalah 3, 7, dan 11. Ya, 3, 7, dan 11. Di sini kan ada angka 1, berarti jawaban yang pernyataan 3 ini salah. Berarti yang ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Nah, kita cukup mencari 2 pernyataan saja ya di sini. Nomor 14, suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Pelamar pekerjaan akan diterima jika lulus tes kepribadian dan tes akademik. Di sini ada kata kuncinya, diterima jika lulus tes kepribadian dan tes akademik. Artinya harus lulus kedua-duanya. Dari 43 orang pelamar, setelah diadakan tes seleksi, terdapat 27 orang lulus tes kepribadian, 24 orang lulus tes akademik, dan 7 orang tidak lulus tes keduanya. Banyak pelamar yang tidak diterima sebagai tenaga administrasi adalah, tadi pelamarnya ada 43 orang, kemudian yang lolos tes kepribadian, kita tulis tes TK aja, itu ada 27 orang. Kemudian yang lulus tes akademik itu ada 24 orang. Yang tidak lulus ada 7 orang. Nah, yang ditanyakan banyak pelamar yang tidak diterima sebagai tenaga administrasi. Hati-hati ya, ini yang tidak diterima ya. Nah, kita ketahui kalau 43 orang ini, 43 itu didapat dari yang lulus tes kepribadian 27 orang, ditambah yang lulus tes akademik, dikurangi yang lulus tes keduanya, misalkan X, jadi kita ambil X gini, lulus akademik dan kepribadian ya. Kita cari dulu yang X-nya ini. Kemudian ditambah 7 orang yang tidak lulus. Ini kita hitung aja nih, 27 tambah 24 hasilnya 51 dikurangi X tambah 7. Ini 51 tambah 7 kurangi X. Ini dijumlahkan hasilnya 58 kurangi X. Ini pindah ruas ke sini jadi 43 min 58 sama dengan
min X. Hasilnya 43 kurangi 58, 15 sama min 15 sama dengan min X. Jadi X sama dengan 15 ya. Artinya yang lulus tes kepribadian dan akademik itu 15 orang. Ingat yang ditanya yang tidak diterima. Tidak diterima. Berarti kan yang 15 ini tadi yang lulus tes akademik dan kepribadian itu yang diterima. Berarti 15 orang ini yang diterima. Yang ditanyakan yang tidak diterima. Berarti tadi pelamarnya ada 43 ya. Dikurangi yang diterima ada 15 orang. Hasilnya 28. Jawabannya yang C. Nomor 15, diketahui fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B yang ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Diagram panah dari fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, ini disajikan ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Fungsinya tadi ini ya, fx sama dengan ax plus b. Fx, nah ini didapat kalau x-nya yang dari A ini min 1, hasilnya 5. Jadi f min 1 itu jadinya A kali min 1 plus B itu ketemunya 5. Min A plus B sama dengan 5. Min A ini didapat dari A kali min 1 ya. Kemudian untuk ini F1. F1 artinya A, X-nya ganti 1, tambah B sama dengan, ya ini, min 1. 1 kali A, hasilnya A, ditambah B sama dengan min 1. Kemudian ada yang ketiga ini, F3 itu sama dengan 3 A kali 3 tambah B sama dengan ini K. Jadi 3A kali 3 hasilnya 3A tambah B sama dengan K. Nah, kita punya 3 persamaan ya di sini. Sekarang kita lihat dulu untuk pernyataan yang pertama. Nilai A plus B sama dengan min 1. Di sini di persamaan yang kedua ini ada, benar ya, A plus B sama dengan min 1. Berarti pernyataan pertama ini benar. Yang ada pernyataan pertama yaitu C sama D kita coret aja. Sekarang kita lihat untuk nomor 3 dan 4. Nilai K sama dengan min 7. Coba kita cek sekarang untuk pernyataan 3. Kita cari nilai K-nya dengan mencari nilai A dan B. Tadi di persamaan pertama ada min A plus B sama dengan 5. A plus B sama dengan min 1. Sekarang akan kita eliminasi yang B ya. Karena tandanya sama, berarti di sini tandanya minus. Sekarang min A dikurangi A. Min A dikurangi A, hasilnya min 2A. Jadi di sini min 2A. B dikurangi B hasilnya 0, tambah 0 sama dengan 5 kurangi min 1. 5 tambah min ketemu min hasilnya plus. Sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Berarti di sini 6. Min 2A sama dengan 6. Ini dibagi min 2, ini juga dibagi min 2. Hasilnya A sama dengan 6 bagi min 2, hasilnya min 3. Kita dapat A sama dengan min 3. Sekarang kita cari nilai B menggunakan persamaan ini ya. Min A plus B sama dengan 5. Tadi A-nya dapat min 3. Jadi min 3 plus B sama dengan 5. Min ketemu min hasilnya plus. 3 plus B sama dengan 5. 3-nya pindah ruas ke sini. Jadi B sama dengan 5. 3-nya kan di sini positif ya. Pindah ruas jadi min. B sama dengan 5 kurangi 3, 2.
Nah, kita dapat nih fx-nya. Kita coba untuk udah dapat nilai A dan B ya. Berarti kalau fx tadi kan ax plus b. Nilai A-nya min 3. Min 3x plus B-nya tadi di sini 2. Ya, yang keempat ini rumus fungsi fx sama dengan 2x min 3. Ini salah ya. Yang benar min 3x plus 2. Yang ini ya, jawabannya. Jadi bentuk pernyataan yang keempat ini salah. Artinya jawabannya yang benar yang A. Pernyataan 1 dan 3 yang benar. Nomor 16. Ini ada gambar dua garis. Garis G dan garis H. Diketahui kalau garis G itu sejajar dengan garis H. Artinya, gradien garis G itu sama dengan gradien garis H. Kemudian garis G ini berpotongan di titik 3,0 dan 0,4. Kemudian untuk garis H berpotongan di titik 5,0. Sekarang kita cari yang pertama, gradien garis G menggunakan rumus ini. Ya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tadi didapat untuk garis G itu titiknya ada 0,4 dan 3,0. Ini misalkan X1 dan Y1-nya yang ini X2 dan Y2-nya. Kita sekarang cari MG sama dengan Y2-nya itu 0, dikurangi Y1-nya 4, per X2-nya itu 3, dikurangi 0. 0 kurangi 4 hasilnya min 4 per 3. Hasilnya min 4 per 3. Nah, untuk pernyataan yang pertama ini 3 per 4 ya, berarti dia salah. Artinya untuk C sama D ini salah. Nah, untuk A dan B ini ada pernyataan kedua, 2 dan 3, dan untuk yang B 2 dan 4, artinya pernyataan 2 nggak perlu kita cari. Sekarang kita tinggal mencari untuk pernyataan yang 3 dan 4. Untuk pernyataan ketiga, persamaan garis H. Tadi garis H itu melalui titik 5,0 ya. 5,0. Sedangkan garis H itu sejajar dengan garis G. Jadi MH itu sama dengan min 4 per 3. Untuk mencari persamaannya kan ada rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya 0 sama dengan min 4 per 3 X min X1-nya 5. Nah, sekarang biar nggak jadi perperan, ini kita kalikan 3 semua, biar mudah. Yang ini dikalikan 3, yang sini juga dikalikan 3. Ini kita coret. 3 kali Y min 0 hasilnya 3 ya. Y sama dengan min 4 kali X min 5. Kita tulis ulang aja di sini. 3Y sama dengan min 4 X min 5. 4 kali X min 4X. Min 4 kali min 5. Min ketemu min hasilnya plus. 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, ini kita pindah ruas ke kanan semua ya. 2 ini pindah ruas ke kanan. Artinya min 4X kalau pindah ruas jadi 4X. Tambah 3Y-nya tetap. 20 kalau pindah ruas jadi min 20. Sama dengan 0. Jadi untuk persamaan garis H adalah 4X plus 3Y min 20. Nah, udah sama ya dengan yang ini. Udah benar. Berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Artinya jawabannya yang A. Nomor 17. Dalam buku catatan seorang pengelola parkir di suatu kawasan wisata tertulis sebagai berikut. Nah, ini dia mencatat penghasilannya ya selama 7 hari.
Yang ditanyakan total pemasukan uang parkir selama 7 hari tersebut. Nah, gini yang diketahui untuk hari Senin itu terdapat 10 mobil dan 10 motor. Itu dia mendapatkan 90.000. Untuk hari Selasa 20 mobil dan 30 motor dia mendapat pemasukan 160.000. Tentunya untuk mobil dan motor ini tarifnya berbeda ya. Kita misalkan untuk mobil itu kita namakan X dan motor itu kita namakan Y. Nah, dari hari Senin ini kita punya persamaan 10 mobil, artinya kita bisa nulis 10X, ditambah 20 motor atau 20Y, dia pendapatan pemasukan 90.000. Nah, untuk hari Selasa ini kita bisa buat persamaan 20X atau 20 motor yang parkir ditambah 30 motor yang parkir atau 30Y, itu dia mendapat pemasukan 160.000. Nah, sekarang kita akan menghilangkan yang mudah aja. Untuk X aja ya, nilai X ini kita eliminasi dengan cara yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, yang atas ini kali 2, 10X kali 2 hasilnya 20X. Ditambah 20Y kali 2 hasilnya 40Y. Sama dengan 90 kali 2 hasilnya 180.000. Nah, yang persamaan kedua ini tetap ya, karena cuma dikalikan 1. 20X tambah 30Y sama dengan 160.000. Nah, ini kan tandanya sama semua nih, plus semua. Tandanya berarti sini kita kurangkan saja. 20X kurangi 20X hasilnya 0. 40Y kurangi 30Y. 40 kurangi 30 hasilnya 10Y sama dengan 180 kurangi 160 hasilnya 20.000. Nah, ini kita cari nilai Y-nya nih. Untuk mencari Y ini dibagi 10, yang ini juga dibagi 10. 10Y bagi 10 hasilnya Y. Ini 1. Kalau ini nolnya coret aja 1. Y sama dengan 2000. Nah, udah punya persamaan ya kita. Y sama dengan 2000. Sekarang kita mencari nilai X. Kita menggunakan persamaan yang pertama ini aja. Yang ini yang kita gunakan. 10X tambah 20Y sama dengan 90.000. 10X tambah 20 dikali 2000, nilai Y tadi ya, 2000, ingat, sama dengan 90.000. 10X tambah 20 kali 2000 hasilnya 40.000 sama dengan 90.000. Nah, ini kita pindah ruas ke sini, jadinya 10X sama dengan 90.000 kurangi 40.000, hasilnya 50.000. Ya, kita tulis di sini 10X sama dengan 50.000 ya. Nah, biar jadi X aja kita bagi 10, ini juga kita bagi 10. X sama dengan 50.000 bagi 10, hasilnya 5.000. Nah, karena papannya udah penuh, kita tulis dulu ya sini. X tadi 5.000. Tarifnya Y sama dengan 2.000. Nah, ini kita hapus semua dulu. Nah, sekarang kita hitung untuk totalnya. Yang ditanyakan total pemasukan, artinya kita harus menghitung banyaknya mobil dan motor selama 1 minggu.
Ini banyaknya mobil yang parkir selama seminggu, kalau dijumlahkan hasilnya 200. Terus kalau motor itu kalau selama seminggu ada 320 motor yang parkir. Nah, di sini kita punya persamaan nih. 200x ditambah 320y. Tadi x-nya 5.000 ya. 200 kali 5.000 ditambah 320, y-nya kita ganti 2.000. 200 kali 5.000 adalah 1 juta. Ditambah 320 kali 2.000 hasilnya 640.000. Ini dijumlahkan ketemunya 1.640.000. Jadi total masukan selama 7 hari adalah 1.640.000, yaitu jawaban yang B. Nomor 18, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus 12 sama dengan 0 memiliki diskriminan 1 dengan b lebih dari 0 dan memiliki akar-akar x1 dan x2 di mana x1 lebih dari x2. Ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Oke, yang ini kita tulis dulu nilai A sama BC-nya. A sama dengan 1, ya karena ini koefisiennya nggak cuma 1. B sama dengan B, yang ini. C sama dengan yang ini 12. Nah, kita tahu untuk rumus diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Tadi diskriminannya didapat 1, kita tulis sini 1. B-nya di sini ada B tetap ya. Jadi B kuadrat min 4A-nya nilainya 1, C nilainya 12. 1 sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali 1, 4 kali 12, 48. Nah, ini 48-nya pindah ruas nih ke sini. Karena ini min, jadi 1 pindah ruas jadi plus 48 sama dengan B kuadrat. 1 tambah 48 sama dengan 49 sama dengan B kuadrat. Ini kita akar untuk menghilangkan kuadratnya. Akar 49 sama dengan 7, akar B kuadrat sama dengan B. Oke, ketemu nilai B ya, sama dengan 7. Nilai B sama dengan 7, berarti untuk pernyataan yang pertama ini benar. Berarti kalau jawabannya kalau enggak yang A, yang B, yang C dan D salah. Sekarang kita cari untuk pernyataan yang ketiga. X1 plus X2 sama dengan 7. Kita punya rumus X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Tadi kan B-nya sama dengan 7 ya. A sama dengan 1. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Sama dengan min 7 per A-nya 1. Sama dengan min 7. Nah, sedangkan di sini X1 plus X2-nya hasilnya 7. Padahal yang benar X1 plus X2 itu harusnya min 7. Berarti jawaban yang ini, nomor 3 ini, pernyataannya salah. Artinya yang jawaban A ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 19, diberikan grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan yang mungkin ya. Nah, kalau ini kan terbuka ke atas nih. Terbuka ke atas itunya grafiknya. Artinya pasti Y sama dengan X kuadrat. Ya, kalau Y sama dengan X kuadrat ini grafik terbuka ke atas. Kalau Y sama dengan min X kuadrat itu artinya grafik terbuka ke bawah. Berarti untuk jawaban yang nomor 4 ini kan ada min X kuadrat ya, ini udah pasti salah. Artinya untuk yang
B sama yang D ini salah ya. Sekarang kita cek. Nah, ini ada pernyataan ketiga yang sama, berarti pernyataan ketiga nggak perlu kita cari kebenarannya. Kita cukup mencari kebenaran pernyataan yang pertama dan kedua. Sekarang kita coba untuk pernyataan yang pertama. Itu kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita pakai pemfaktoran. 3 itu min 3 ya nih. Kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Min 3 itu faktornya, coba min 1 sama 3. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 2 ya, berarti ini nggak masuk. Sekarang kita balik 1 sama min 3. Ini kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Berarti faktornya antara ini ya. Faktornya adalah 1 dan min 3. Ini plus 1. Kita cari dulu X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Kalau yang ini X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Nah, yang mungkin untuk X sama dengan min 1 dan 3. Di sini mungkin ya, X sama dengan min 1 dan di sini 3. Mungkin berarti pernyataan yang pertama ini benar. Artinya jawabannya yang A, pernyataan 1 dan 3 yang benar. Oke, nomor 20, ini ada gambar seperti ini ya. Kemudian diberi pernyataan, kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Seperti biasanya. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada segitiga SQR. Nah, yang ini. Nah, masih ingat untuk rumus sudut luar segitiga, yang ini S kuadrat, S derajat ini, itu sama dengan penjumlahan dari S derajat dan Q derajat. S derajat plus Q derajat. Jadi, sekarang kita lihat di pernyataan ada nggak ya itu? Oh, ada ini yang nomor 4. Nilai Q plus R sama dengan S. Ini kan sama aja ya dibalik. Q plus R sama dengan S. Berarti pernyataan yang keempat ini benar. Yang nggak ada nomor 4-nya kita coret. Berarti A dan C salah ya. Sekarang kita cari pernyataan 1 atau 2. Nah, kita lihat ini untuk TQ ini kan sejajar dengan SR ya. TQ itu sejajar dengan SR. Ini ada tandanya ini sejajar. Artinya yang sudut ini dengan sudut P derajat itu sama. Karena dia masuknya sepihak ya. Jadi P derajat itu sama dengan 60 derajat. Nah, di sini pernyataan pertama itu nilai P sama dengan 70. Berarti ini salah nih pernyataan yang pertama. Berarti ada mengandung pernyataan pertama yang salah. B salah berarti ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Ya, cepat sekali ya hitungnya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal matematika yang lainnya, khususnya untuk soal latihan ASPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.